warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Niluh Ayu Aryani SPD. Saya adalah guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Amlapura sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, Sabtu, tanggal 4 Desember 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 dengan mengambil tema Teks Prosedur kelas 7 semester 1. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Siang Bu. Siang Bu. Iya, jumpa lagi hari ini 4 Desember 2021 dalam pembelajaran daring. Kalian sudah siap apa belum? Sudah Bu. Sudah semangat, Ma? Sudah Bu. Semangat. Sudah Bu. Ya. Semangat Bu. Iya, kalau sudah, langsung saja Ketua Kelas Agus Darmayase coba cek temannya, apakah di antara temannya ada yang belum masuk Google Meet-nya Ibu? Sudah semua Bu. Ya, berarti sudah lengkap ya. Kalau sudah lengkap, untuk form presensi yang Ibu sudah share di grup WA, tolong lengkapi ya form presensi yang sudah Ibu share. Ya, lengkapi biar Ibu tahu di antara kalian ada yang masuk atau yang tidak mengikuti pembelajarannya Ibu. Sudah semua mengisi atau belum? Sudah Bu. Saya sudah Bu. Ya, Ibu. Sudah Bu. Ya, Ibu cek sudah semua ya. Untuk anak-anak sebelum pembelajaran kita mulai ya, sebelum pembelajaran kita mulai untuk mengawali pembelajaran ini biar pembelajaran daring kita terlaksana dengan baik, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk Agus Darmayase, Ibu minta untuk memimpin doanya. Agus Darmayase, disilakan. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tadi kita mengawali pembelajaran dengan berdoa untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara kita. Kita di sini akan menyanyikan sebuah lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Ya, Ibu akan nanti berikan aba-abanya ya. Untuk speakernya di-on-kan dulu. Garuda melaksanakan pembelajaran daring ya. Kalian harus tetap semangat. Kita harus tetap semangat, belajar dengan baik, belajar dengan semangat. Tuntutlah ilmu kalian biar kalian bisa menjadi anak
yang bisa dibanggakan oleh orang tua kalian, ya, berguna bagi nusa dan bangsa. Seperti itu ya anak-anak semua. Ya, lanjut ya nak ya. Tadi berdoa sudah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme juga sudah kita bernyanyi bersama-sama. Ya, lanjut saja ya. Sebelum kita ke materi untuk hari ini, Ibu mau bertanya ya. Untuk materi yang minggu yang lalu, apakah kalian masih ingat materi apa yang sudah Ibu kasih minggu yang lalu? Ada yang ingat? Kalau ada, boleh raise hand. Materi apa yang sudah Ibu kasih? Ya, Agus Permana. Ya, Pengertian teks prosedur. Teks prosedur ya. Kita mempelajari teks prosedur. Benar tidak, Agus? Ya, iya. Nah, sekarang kalau kalian juga mempelajari teks prosedur, apa yang kalian ketahui tentang teks prosedur? Ada yang tahu? Teks prosedur adalah jenis teks yang menunjukkan atau menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui tahapan-tahapan yang sistematis atau teratur. Oke, coba berikan jempolnya untuk temannya ya. Agus Permana, tepuk tangan. Berarti Agus Permana sudah mengingat kembali materi yang sudah Ibu jelaskan minggu yang lalu, yaitu tentang tes prosedur ya. Kalian sudah bisa mengingatnya materi apa yang sudah Ibu kasih minggu yang lalu. Lanjut saja ya. Ibu akan memberikan materi untuk hari ini. Ibu akan share screen ya, share screen media pembelajarannya Ibu. Nanti kalian lihat ya. Kalian lihat media pembelajarannya Ibu ya. Iya, sudah. Nah, untuk materi yang akan Ibu jelaskan hari ini ya, sama seperti minggu yang lalu, materi pokoknya itu adalah tentang teks prosedur. Nah, materi pokoknya tentang teks prosedur di sini juga sudah dipaparkan juga. KI kompetensi inti yang ada di teks prosedur, setelah itu KD yang akan kita pelajari untuk hari ini, dan IPK untuk hari ini. Ya, nah tadi sudah dipaparkan KI, KD, dan IPK-nya. Sekarang Ibu akan jelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuannya itu apa? Kalian di sini belajar tujuannya untuk apa? Seperti itu ya. Tujuan pembelajaran untuk hari ini ya. Dengarkan nak ya. Siap sudah? Masih dengar suaranya Ibu? Masih? Masih. Ya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah melihat tayangan video tes prosedur melalui kegiatan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, peserta didik diharapkan mampu untuk KD kepengetahuannya itu kalian harus mampu menelaah struktur teks prosedur. Ya, setelah itu KD pengetahuan yang kedua yaitu kalian mampu menganalisis aspek kebahasan teks prosedur. Ya, sedangkan untuk keterampilan di sini kalian harus mampu menulis kembali gagasan atau ide ya menjadi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat sesuatu. Ya, sedangkan untuk keterampilan yang kedua yaitu kalian mampu menyajikan teks prosedur secara lisan. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, lanjut ya. KI, KD, dan tujuan sudah Ibu jelaskan. Lanjut ya ke materi, langsung ke topik masalahnya sekarang ya. Nah, untuk materi sekarang itu ada materi menentukan mampu menelaah struktur teks prosedur. Nah, ada yang sudah belajar di rumah, membaca di rumah materi yang akan Ibu jelaskan hari ini. Ada yang tahu struktur dari teks prosedur? Ada yang tahu? Raise hand. Iya, Agus dan Mayase. Apa nak?
Hendra juga ada. Ya. Struktur teks prosedur dapat dibagi menjadi dua, yaitu struktur teks prosedur cara membuat dan struktur teks prosedur cara melakukan sesuatu. Ya, oke. Tepuk tangan untuk Agus Darmayase ya. Ibu kasih jempol lagi ya. Nah, di sini anak-anak yang lain selain Darmayase, di sini Ibu tegaskan lagi untuk proses pembelajaran hari ini juga Ibu nilainya. Prosesnya siapa yang aktif ya, siapa yang belajar dengan baik, Ibu juga akan nilai di sini ya. Darmayase sudah bisa memaparkan apa yang Ibu tanyakan, berarti Ibu juga akan nilai Agus Darmayase. Yang lain juga ingat ya, keaktifan. Ya, suaranya harus bisa Ibu dengarkan di sini. Ya. Nah, sedangkan untuk struktur teks prosedur cara membuat sesuatu, ada yang bisa raise hand. Siap Darmayase ya, Agus Darmayase lagi. Struktur teks prosedur cara membuat terdiri dari 1. Tujuan, 2. Alat dan bahan, 3. Langkah-langkah, dan 4. Penutup atau penegasan ulang. Ya, yang penutup perbedaan antara teks prosedur cara membuat dan cara melakukan, apa bedanya nak? Kamu tahu? Yang di teks prosedur cara melakukan sesuatu tidak ada alat dan bahan. Iya, oke, tepuk tangan. Ya, sudah, Darmayase sudah bagus sekali. Ya, kamu sudah tahu ya perbedaan antara teks prosedur cara membuat dan teks prosedur cara melakukan sesuatu. Ya, ada pertanyaan untuk strukturnya? Ada? Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan. Ada atau tidak? Tidak. Tidak. Lanjut. Ya. Kalau sudah, lanjut ya. Untuk penjelasan struktur teks prosedur sudah Ibu tadi jelaskan. Nah, sekarang langsung ke unsur kebahasaan teks prosedur. Nah, siapa yang sudah belajar di rumah? Unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan teks prosedur. Penggunaan kalimat perintah. Ya, penggunaan kalimat perintah. Apa yang dimaksud dengan kalimat perintah? Coba raise hand. Ada yang tahu? Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna memerintah. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penutur atau penulisnya. Nah, coba sekarang raise hand. Contoh kalimat perintah, nak. Ada yang tahu? Ambillah uang tersebut. Ambillah uang tersebut, itu termasuk kata perintah atau tidak? Termasuk kalimat perintah atau tidak? Termasuk. Ya, oke, bagus saat ini. Nah, berikutnya unsur kebahasaan yang kedua dalam teks prosedur, ada yang tahu? Raise hand. Santika, ayo Santika. Nadia juga Nadia. Yuk Nadia dulu. Nadia. Penggunaan bentuk pasif. Iya, penggunaan bentuk pasif. Yang kedua itu ada unsur kebahasaan yang kedua itu penggunaan bentuk pasif. Ya, penggunaan bentuk pasif itu merupakan kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau suatu pekerjaan. Ya, biasanya menggunakan imbuhan terdandi. Nah, itu unsur atau kaidah kebahasaan itu yang kedua, yaitu unsur kaidah atau kebahasaan teks prosedur yang kedua, penggunaan bentuk pasif. Kebahasaan teks prosedur itu ada 6. Yang pertama penggunaan kalimat perintah, yang kedua penggunaan bentuk pasif, yang ketiga penggunaan kriteria atau batasan, yang keempat penggunaan kata keterangan cara, alat, dan tujuan, yang kelima penggunaan kalimat saran. Ya, nah lanjut saja. Tadi kan sudah strukturnya sudah Ibu jelaskan. Setelah itu unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan teks prosedur sudah Ibu jelaskan. Nah, yang ketiga di sini materi keterampilannya itu adalah menulis teks prosedur. Ya, langkah-langkah menulis teks prosedur. Bagaimana sih langkah-langkah kalian menulis teks prosedur biar kalian bisa menulis teks prosedur dengan baik? Ada yang tahu? Coba raise hand. Ya, Agus Paramana. Apa satu saja, Agus? Ibu jelaskan langsung.
Tentukan terlebih dahulu prosedur apa yang hendak diinformasikan. Iya, bagus untuk Agus Permana. Tentukan terlebih dahulu ya. Tentukan terlebih dahulu prosedur apa yang akan kalian tulis. Temanya tentang apa? Yang kedua, langkah yang kedua, ada yang tahu? Resen. Setelah kalian menentukan. Andita apa nak? Pahami semua hal yang berhubungan dengan apa hendak diinformasikan. Pahami, ya langkah yang kedua. Setelah kalian menentukan, pahami dulu. Jangan kalian tentukan saja tapi tidak memahami. Yang ketiga, langkah yang ketiga apa nak? Coba Raisen. Langkah yang ketiga. Siapa tadi Raisen? Darmayasa lagi, ya Darmayasa nah, ayo. Tulislah teks prosedur secara berurutan dan sistematis. Teks dapat ditulis dalam bentuk langkah-langkah atau poin-poin sehingga mudah dipraktikkan. Yang ketiga, di sini tadi Darmayasa sudah ya menjelaskan. Tulislah. Setelah kalian pahami, tulis kembali teks prosedur secara berurutan. Sedangkan yang keempat, ada yang tahu? Raisena. Sujana. Ya Bu. Lengkapilah setiap tahapan dengan keterangan. Bahkan lebih baik apabila petunjuk dilengkapi gambar, denah, bagan atau grafik. Iya, sudah. Itu langkah-langkahnya. Sudah yang keempat setelah kalian tulis baru lengkapi. Lengkapi tahapan dengan keterangan. Keterangannya ya bisa lanjut ya. Lanjut ke materi berikutnya tadi tentang cara menulis teks prosedur. Sekarang tadi kan menulis. Nah, sekarang kalian mau menyajikan teks prosedur secara lisan itu bagaimana? Ibu sudah tulis di media pembelajarannya Ibu, kalian bisa baca di sini. Selain secara tertulis, penyajian teks prosedur juga dapat dilakukan secara lisan. Ya, dalam menyajikan teks prosedur secara lisan, kamu harus memperhatikan apa? Suara harus diperhatikan. Ya, yang kedua bahasanya itu bahasa harus bisa dimengerti. Sikapnya juga harus diperhatikan, ya gesturnya dan yang lain-lain. Ya, perhatikan juga intonasinya. Intonasi tinggi rendahnya suara kalian, jedanya juga harus diperhatikan pada saat kalian menyajikan secara lisan. Biar apa yang kita sajikan itu bisa dimengerti oleh pendengar, oleh audiens seperti itu. Ya, jeda harus diperhatikan saat kamu menyampaikan teks prosedur. Ya, sudah bisa. Ya, oke. Sudah? Ya, kalau sudah berarti untuk materinya sudah Ibu jelaskan. Ada pertanyaan dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi? Tidak. Semua tidak ya? Berarti sudah dimengerti ya? Kalau sudah mengerti lanjut saja ya. Kemarin Ibu sudah bagi kalian menjadi 4 kelompok. Masih ingat kelompoknya? Ya, masih ingat ada kelompok apa nak? Nak Kartini, kelompok apa? Ada kelompok deskripsi, prosedur, narasi, teks eksposisi. Ya, sudah Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Nah, setelah itu ya Ibu akan kasih kalian 1 buah video teks prosedur. Nanti kalian amati video teks prosedur yang akan Ibu share screen. Ingat ya, amati. Ya, amati. Carilah apa informasi yang kalian dapat di video yang nanti Ibu share. Ya, informasi apa yang kalian dapat di sana. Setelah itu simaklah video yang akan Ibu kasih. Simak, mengerti, dan itu isinya tentang apa, boleh dicatat sedikit-sedikit, nanti ada tugas di sana. Oke, ada nanti Ibu akan kasih lembar kegiatan peserta didik di sana. Ibu akan share lagi. Ya, bisa dimengerti? Tunggu ya, Ibu share 1 buah video tentang teks prosedur. Kalian amati, kalian simak. Tidak terdengar, bilang sama Ibu.
Amatilah teks prosedur yang ada di layar kalian. Nah, sekarang diskusikan, Nak. Nah, diskusikan apa yang sudah kalian lihat ya. Diskusikan video yang sudah kalian amati, yang sudah kalian simak. Setelah itu komunikasikan dengan teman-temannya ya, diskusikan dengan teman-temannya tentang isi dari teks prosedur. Nah, untuk lembar kegiatan peserta didik sudah Ibu share di grup WA. Sudah Ibu share di grup WA, di sana ada lembar kegiatan peserta didiknya. Kalian kerjakan secara berkelompok, nanti kalian diskusikan ya LKPD yang sudah Ibu share di grup WA, diskusikan, komunikasikan dengan temannya di forum diskusi. Ya, lihat LKPD-nya di WA grup. Setelah itu diskusikanlah apa yang sudah Ibu kasih di LKPD. Di sana ada lembar kegiatan peserta didiknya. Ya, kalian disuruh membuat strukturnya, kalian disuruh membuat unsur kebahasaan, menyajikan kembali secara lisan, menulis kembali teks prosedur yang kalian simak, yang kalian amati tadi. Bisa dimengerti, Nak? Sekarang Ibu kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Kalau sudah, nanti raise dari sekarang ya, diskusikanlah. Sudah? Suci, semua diskusikan di forum diskusi. Amati video yang sudah Ibu share tadi. Sudah selesai apa belum? Kalau sudah coba yuk. Kalau sudah share saja hasil kalian ya. Share saja. Ibu akan share screen, bantu share screen ya. Tunggu ya, Nak. Sudah share di sini yaitu kelompok narasi. Kelompok narasi siapa yang mau mewakili? Tuh membacakan hasilnya. Tadi struktur teks prosedur. Ya. Tujuan, cara memainkan alat musik angklung. Angklung merupakan warisan seni tradisional Indonesia. Sebagai warisan seni yang sangat berharga, kita hendaknya belajar memainkan angklung. Langkah-langkah, begini cara memainkan angklung. Pegang angklung dengan tangan kiri. Pegang angklung dengan cara memegang simpul pertemuan dua tiang vertikal dan horizontal. Penutup atau penegasan ulang. Cukup mudah bukan untuk memainkan alat musik angklung. Jangan bingung jika kamu belum pernah memainkan alat musik ini. Karena dengan giat berlatih, maka kita akan bisa memainkan alat musik angklung. Selamat berlatih semua. Dengan berlatih, kita sudah melestarikan budaya kita. Ya, oke. Untuk hasil pengamatan kelompok narasi, ya Jessica Yanti sudah mewakili temannya. Prosedur angklung, tujuan teks prosedur angklung ini apa sih tujuannya? Ada yang tahu? Jessica, ayo Nak. Tujuannya itu apa? Untuk melestarikan budaya kita. Ya, untuk melestarikan budaya. Tujuan belajar memainkan alat musik angklung adalah untuk melestarikan budaya bangsa Indonesia, itu tujuannya. Nah, yang kedua langkah-langkahnya. Di sini berapa langkah di sini ada, Nak? Langkah-langkahnya. Ada 6 langkah. Ada 6 langkah. Ya, sedangkan untuk penutupnya atau penegasan ulangnya ini apa saja ada di sini. Sini dijelaskan bahwa kita pasti mudah memainkan alat musik angklung ya. Yang penting kita belajar, berlatih memainkan alat tersebut. Sudah tepuk tangan untuk kelompok narasi. Sudah mempresentasikan atau menyajikan hasil kelompoknya, yaitu struktur teks prosedur cara memainkan
alat musik angklung. Tapi di sini Ibu tanggapi sedikit ya. Untuk strukturnya sudah sesuai ya, strukturnya dari cara memainkan alat musik angklung itu sudah ada. Yang pertama di sana ada tujuannya sudah dijabarkan. Yang kedua langkah-langkahnya juga sudah dijabarkan. Yang ketiga di sana penugasan ulang atau penutupnya juga sudah ada. Tapi di sini walaupun sudah lengkap ya nah, kelompok narasi juga harus memperhatikan apa? Penulisannya, penulisan huruf kapital. Langsung saja ke unsur kebahasaan, kaidah kebahasaan, teks prosedur. Di sini juga sudah ada yang apa? Yang mengirimkan hasilnya. Sudah ada hasilnya dikirimkan di sini. Ibu bantu share screen. Yang sudah mengirimkan, yang sudah Ibu bantu share screen itu adalah kelompok prosedur. Ya, kelompok prosedur di sini hasil pengamatan tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Ya, bacakan siapa yang mau mewakili temannya. Kartini, ya Kartini langsung saja Kartini bacakan. Nama saya Suci. Saya mewakili dari kelompok prosedur. Saya akan membacakan hasil LKPD kelompok saya, yaitu unsur kebahasaan teks prosedur. Ya. Hasil pengamatan kelompok saya. Yang pertama, penggunaan kalimat perintah. Pegang angklung dengan tangan kiri, kalimat perintah. Pegang dengan genggaman tangan, kalimat perintah. Ya, kalau di teks prosedur yang kalian tadi amati, kalian simak, penggunaan kalimat perintahnya contohnya apa nak? Yang pertama pegang angklung dengan tangan kiri itu termasuk kalimat perintah atau tidak? Yang lain tolong tanggapi kelompok yang lain selain Termasuk, ya, Bu. termasuk kalimat perintah. Ya, termasuk kalimat perintah. Benar atau tidak ini? Pegang angklung dengan tangan kiri. Ya, pegang dengan genggaman tangan termasuk kalimat perintah atau tidak? Termasuk, Bu. Ya, berarti benar ya. Yang kedua baca mana? Yang kedua, unsur kebahasaan yang kedua. Penggunaan batasan. Ya, coba bacakan langsung. Jarak angklung dari badan sebaiknya cukup jauh atau siku tangan kiri hampir lurus. Sebaiknya dilakukan dengan frekuensi getaran yang cukup sering sehingga bunyi angklung lebih halus dan rata. Ya, di sini ada kriteria batasan ya. Jarak angklung dari badan sebaiknya cukup jauh. Ya, di sini ada kriteria batasannya ya, kriteria atau batasannya. Benar atau tidak? Benar, ini Bu. termasuk kriteria batasan. Benar. Ya, benar. Untuk kelompok prosedur langsung saja Ibu tanggapi unsur kebahasaannya di sini sudah lengkap ya Naya. Berarti kalian sudah mengerti ya. Tetapi yang Ibu perlu tanggapi juga di sini sama seperti yang tadi ya. Kalian harus memperhatikan penggunaan tanda baca, penggunaan huruf kapital ya. Di mana seharusnya menggunakan tanda baca dan huruf kapital. Seperti langsung saja yang menulis teks prosedur, siapa yang sudah share screen, yang sudah mengirimkan ke Ibu? Kelompok deskripsi. Ya, siapa yang mau mewakili temannya untuk membacakan hasilnya? Langsung saja Uliani bacakan hasilnya. Ya, Bu. Cara membuat nasi goreng lada hitam. Nasi goreng merupakan makanan favorit masyarakat Indonesia yang dapat dengan mudah diolah sendiri karena hanya dengan cara digoreng. Untuk membuat nasi goreng hanya membutuhkan beberapa bumbu dan kecap. Alat yang dibutuhkan adalah wajan dan spatula. Sedangkan bahan yang dibutuhkan adalah nasi, minyak goreng atau mentega. Langkah-langkah 1. Siapkan wajan dan minyak goreng atau mentega. 2. Haluskan semua bumbu hingga benar-benar halus. Ternyata mudah bukan membuat nasi goreng lada hitam sendiri. Nasi goreng yang dibuat lebih sehat dan bergizi. Sekarang langsung kita tanggapi ya untuk kelompok deskripsi. Yang mana yang dimaksud dengan struktur yang pertama apa? Tujuan penulisannya. Tujuan, nasi goreng merupakan makanan favorit masyarakat Indonesia. Ya, untuk alat dan bahannya yang mana? Coba baca, yang termasuk struktur yang kedua alat dan bahan. Baca sedikit. Alat sampai bawang goreng, Bu. Ya, sudah bagus. Berarti ini termasuk struktur yang kedua alat
dan bahan. Struktur yang ketiga, ini sudah benar atau tidak? Untuk struktur yang sudah dibawa lemahnya benar ya? Ya, untuk pekerjaannya teks kelompok deskripsi sudah bagus. Ya, sudah sesuai dengan struktur yang sudah Ibu jelaskan. Ya, lanjut saja. Lanjut ke menyajikan teks deskripsi secara lisan, secara langsung. Siapa yang mau menyajikan? Raise hand. Langsung saja, Darmiyase. Cara memainkan alat musik angklung. Angklung merupakan warisan seni tradisional Indonesia. Sebagai warisan seni yang sangat berharga, kita hendaknya belajar memainkan angklung. Begini cara memainkan angklung. 1. Pegang angklung dengan tangan kiri. Pegang. Tadi sudah Agus Darmiyase menyajikan teks prosedur secara lisan. Ini saja tanggapan dari Ibu. Untuk penyajiannya, Agus Darmiyase masih kurang pada saat kamu menjelaskan langkah-langkahnya. Lanjut ya nak ya, tadi kalian sudah mengerjakan LKPD yang sudah Ibu share di grup. Sudah kalian sajikan, sudah kalian diskusikan dan sudah kalian sajikan. Nah, lanjut saja ya. Nah, ya, evaluasinya sudah Ibu share di grup WA. Di sana ada soal evaluasinya di sana. Ya, kerjakan. Linknya sudah Ibu share. Ya, linknya sudah Ibu share. Kerjakan. Ibu kasih waktu 5-10 menit untuk mengerjakan dari sekarang. Ya, kalau nanti kalian mendapatkan nilai di bawah KKM, karena KKM Bahasa Indonesia itu ada 70, di bawah itu kalian dapatkan berarti kalian remedial. Kalau di atas itu atau setara dengan 70 berarti kalian tidak remedial. Kalian akan mengikuti pengayaan. Saya sudah, Bu. Saya sudah, Bu. Ya, ini sudah ada hasilnya ya. Untuk Darmiyase sudah di atas KKM ya, nilainya sudah di atas KKM, bawah KKM itu hanya 2. Ya, hanya 2 yaitu Mawar, di bawah KKM Mawar. Berarti untuk Mawar dan Jaya kamu remedial ya nak ya, karena di bawah KKM. Oke, di penghujung pembelajaran ya, ini sudah sampai ke penutup ya. Untuk penutup hari ini ya, kesimpulan pada saat pembelajaran hari ini. Apa sih kesimpulan yang kalian peroleh pada saat pembelajaran hari ini? Ada yang bisa membuat kesimpulan? Ayo nak, raise hand. Kesimpulan saya pada pembelajaran hari ini, saya mempelajari struktur teks prosedur yang terbagi menjadi 2, yaitu struktur teks prosedur cara membuat sesuatu dan strukturnya terdiri dari tujuan, alat, dan bahan, langkah-langkah, dan penutup atau penegasan ulang. Struktur teks prosedur cara melakukan sesuatu. Strukturnya terdiri dari tujuan, langkah-langkah, dan penutup atau penegasan ulang. 2. Unsur kebahasaan teks prosedur. 1. Penggunaan kalimat perintah. 2. Penggunaan bentuk pasif. 3. Penggunaan kriteria atau batasan. 4. Penggunaan kata keterangan, cara, alat, dan tujuan. 5. Penggunaan kalimat saran atau larangan. 6. Menggunakan kata penghubung. 3. Menulis gagasan ide menjadi teks prosedur. 4. Menyajikan teks prosedur secara lisan. Ya, oke, untuk kesimpulannya sudah dipaparkan oleh Agus Darmiyase. Nah, untuk refleksinya, siapa yang mau merefleksi kegiatan untuk hari ini? Coba raise hand. Ya, Lupita Dewi. Refleksi untuk kegiatan hari ini apa nak? Lupita Dewi. Kami belajar tentang tes kegiatan pembelajaran untuk hari ini sangat menyenangkan. Dengan pembelajaran ini kami bisa mengerti tentang materi yang dijelaskan. Terima kasih, Bu. Iya, sudah ya Lupita Dewi. Ya, oke, saya semua. Udah lagi sudah ya. Sekarang untuk pemberian tugas ya, tugas di rumah. Nanti buka buku paket halaman 7. Kalian kerjakan soal nomor 1 sampai 10. Ibu kasih waktu 2 hari. Setelah itu kumpulkan pada saat pembelajaran luring. Ya, bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa, Nana?
Bisa, Bu. Ya, kalau sudah. Bisa. Ya, kalau sudah. Bisa. Ya, untuk tugasnya sudah. Untuk materi minggu depan, nanti Ibu akan menjelaskan teks deskripsi. Ya, pelajari materi teks deskripsi halaman 72. Ya, di buku pakai halaman 72 pelajari yaitu materi teks deskripsi. Ya, pelajari supaya nanti kita bisa langsung mengetahui apa yang dimaksud dengan teks deskripsi. Ya, ada pertanyaan anak-anak mengenai materi minggu depan? Tidak. Tidak. Ya, kalau tidak semangat. Sudah untuk materi? Sudah. Nah, terakhir. Sudah, kalian masih semangat atau tidak? Ayo jika Masih, Bu. Masih, Bu. ya, oke, senyumnya mana? Sudah. Ini di ujung pembelajaran ya. Ada yang perlu ditanyakan lagi kan? Tidak ya. Kalian sudah mengerti. Semua kalian sudah kerjakan dengan baik. Materi untuk minggu depan sudah Ibu jelaskan. Nah, lanjut ya nak ya. Terus ya, untuk penutup hari ini ya, karena pembelajaran kita sudah berakhir karena sudah waktu. Karena tadi pembelajaran daring kita awali dengan berdoa, kita juga akan menutupnya juga dengan doa. Ya, untuk Agus Darmayase disilakan untuk menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Disilakan Agus Darmayase. Ya, Bu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak semua ya. Kalian sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik, tetap Ya, semangat, Bu. tetap sehat. Ya, jaga kesehatan, jaga diri, jangan pantang menyerah, tetap semangat. Boleh kalian meninggalkan Selamat Google sore, Meet-nya Bu. Ibu. Ayo. Boleh meninggalkan Google Meet-nya Ibu. Terima kasih.